Oke, baik sahabat semua, sudah melihat dua video di atas. Nah, jadi kalau kita sudah memahami kenapa kita menggunakan transdermal pad, sekarang adalah pertanyaannya, produk seperti apa yang kita perlukan? Sederhana sekali. Kalau kita udah bicara transdermal pad, sebenarnya yang kita fokuskan adalah produk yang bekerja di aliran darah. Contohnya, yang membersihkan dinding pembuluh darah, kemudian yang mengencerkan darah. Nah, Anda bisa nanti mempelajari ada produk-produk seperti Red Ginseng Korea yang memang dia bekerjanya dalam memperbaiki struktur aliran darah, termasuk juga memperkuat dari dinding pembuluh darah, termasuk dia juga bekerja memperkuat dari kinerja pankreas. Nah, kemudian ada lagi yang namanya ginkgo biloba. Kalau ginkgo biloba itu kan dia antioksidan tinggi, jadi bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi timbulnya resiko-resiko kanker, kemudian juga untuk mengencerkan darah, dan spesifikasinya adalah dia salah satunya adalah untuk mengoptimalkan kinerja saraf. Jadi kalau misalkan ada memori yang sudah rada-rada telmi sedikit ya, nah itu dengan penggunaan kandungan-kandungan Red Ginseng Korea dikombinasikan dengan ginkgo biloba, itu akan mengoptimalkan kinerja saraf terutama memori. Ditambah lagi kebutuhan dasar dari sel darah itu adalah vitamin B seperti B12 yang merupakan komponen vitamin yang sangat diperlukan untuk pembelahan sel darah. Dan perlu diingat, vitamin B itu bisa bekerja optimal apabila ada asam folat. Nah, asam folat itu sendiri itu adalah dia punya peranan di dalam pembelahan sel, di sel apapun ya. Nah, jadi Red Ginseng Korea, ginkgo biloba, vitamin B, vitamin C sebagai antioksidan, ditambah lagi vitamin D yang bagus untuk tulang dan imunitas. Dan jangan salah, kita perlu yang namanya asupan protein. Nah, di sini kita bisa ngambil turunan dari asam amino. Kemudian kalau ingin memecah lemak menjadi lebih cepat, gunakan guarana, Garcinia cambogia, dan itu kombinasi yang luar biasa. Kalau kita bicara masalah kesehatan jantung, masalah kesehatan paru-paru, masalah kesehatan otak, itu sebenarnya kita bicara masalah pembuluh darah. Nah, baik organ jantung, organ otak, organ paru-paru, organ liver, organ ginjal, sebenarnya itu adalah tersusun oleh sel-sel. Nah, sel-sel itu diikat oleh sebuah komponen yang disebut dengan kolagen. Nah, ketika dia berikatan terbentuklah organ. Nah, sel tersebut dia memerlukan nutrisi, yaitu yang dikirimkan oleh darah. Melalui apa? Melalui saluran pembuluh darah. Nah, masalah itu timbul ketika saluran pembuluh darah tersebut tidak lancar. Penyebabnya ada beberapa hal. Pertama adalah dindingnya itu ada plak-plak yang disebabkan oleh kolesterol yang menempel. Kemudian bisa jadi karena adanya lekuan yang di situ akhirnya tertumpuklah toksin-toksin, atau bisa jadi karena kekentalan dari darah itu sendiri. Kekentalan itu akibat apa? Bisa jadi awalnya itu karena kadar insulin yang rendah atau tidak cukup sehingga terjadi penumpukan kekentalan dari komponen-komponen darah. Kemudian bisa jadi ditimbulkan akibat adanya akumulasi lemak jahat atau LDL yang tidak bisa dikonversi menjadi HDL akibat sebuah mekanisme metabolisme yang tidak optimal. Nah, sumbatan itu akan menyebabkan hambatan pengiriman nutrisi. Ketika nutrisi tersebut tidak sampai ke saraf misalkan, maka saraf itu fungsinya terganggu, baik secara motorik, sensorik, maupun yang lain-lainnya. Begitupun ke organ jantung. Organ jantung, otot-ototnya tidak mendapat suplai darah dengan cukup, maka kinerjanya juga terganggu. Ada bagian yang mendapat suplai cukup, dia bisa bergerak dengan optimal. Ada bagian yang tidak tersuplai, maka sel-selnya itu tidak bergerak, tidak berkembang, dan disebut dengan sel yang mati. Nah, itu yang menyebabkan nyeri di bagian dada kiri. Kemudian kadang dijalarkan ke leher, dijalarkan ke ulu hati, atau dijalarkan ke lengan kiri. Nah, sekarang kita kembali ke aliran pembuluh darah. Bagaimana agar pembuluh darah itu tidak terjadi akumulasi toksin seperti lemak jahat, kemudian dari kekentalan darah. Itu berawal dari pola makan. Ketika pola makan kita kelebihan kalori, maka dia akan ditumpuk menjadi lemak. Itu menyebabkan fatty liver, kemudian atau pola makan hati ya, kemudian juga menumbuk lemak di organ-organ sekeliling jantung, kemudian di organ-organ lainnya. Nah, ketika kita mengkonsumsi lemak, lemak itu diperlukan tapi dalam jumlah tertentu. Nah, di sini diperlukan keseimbangan. Jumlah kalori yang dikonsumsi itu harusnya seimbang dengan kalori yang dibakar untuk tenaga. Nah, yang paling penting apa sebenarnya? Yang paling penting sel itu adalah dia memerlukan protein. Dia memerlukan vitamin, entah itu vitamin B1, B3, B6, B9, B12, vitamin C sebagai antioksidan, kemudian vitamin D untuk kekuatan tulang dan imunitas, termasuk vitamin K.
Nah, selain itu, ada komponen-komponen mineral lain seperti apa? Magnesium yang merupakan urutan kedua terpenting di tingkat sel untuk kinerja sel-sel itu agar sel-sel itu bisa bekerja. Kemudian ada lagi zinc. Ini adalah sebuah jenis mineral yang diperlukan untuk aktivasi hormon, baik hormon laki-laki, hormon wanita, termasuk ketika terjadi replikasi sel di tingkat DNA, zinc itu juga berperan. Nah, ini keseimbangan nutrisi yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari.